Hei. Aduh, sikil renteng dobana mas. Ya Allah. Aduh mas. Oh mas. Kepas kok. Apa yang terjadi ini? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah, orang bisa melaju deh mas bro mas. Mas. Kepriba Tahan disit, anu kena serangan. Tahan. Kepas kok dikit. Ya terus gerak kok. Ayo, mlaku maring ngarep semending-mending. Mlaku maring ngarep sending-sending. Aduh, Mas. Aduh, ya Allah. Astagfirullah, anu apa sih kaki? Astagfirullahaladzim. Nenek ngetut buri aku. Tuh mas. Aduh. Aduh, sabar. Sabar, Mas. Anu apa sih? Maju em. Masih, Bang. Ting. Gendong ting. Pasti panas kan kayak gitu. Aku ora bisa nyerang mas. Aduh. Ayo nek. Ada apa tuh? Ini memastikan. Memastikan hal apa? Aduh, tangan hilang banget. Kun. Enteni kun. Sikil abut banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, apakah benar kau adalah manusia yang bernama Ganang? Ya, saya sendiri. Saya datang menemuimu karena saya sedang menjalankan tugas dan saya sedang bekerja. Saya dibayar untuk melakukan hal ini kepadamu. Bahkan saya dibayar untuk membunuh rombongan Ganang. Datangan saya menemui kalian. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan kepadamu. Sebelumnya, siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Dabil. Ada urusan apa? Seperti yang saya katakan dari awal, saya datang menemui kalian karena saya sedang bekerja untuk membunuh kalian. Siapa yang menyuruhmu kerja? Kritowaseso. Sebelum saya melakukan ataupun menyelesaikan pekerjaan saya, ada sedikit tawaran yang ingin saya sampaikan dan bicarakan kepada kalian. Apakah kau mau menerima ajakan yang saya minta kepada kalian? Mundurlah. Saya tidak nyaman dengan dekat-dekat dengan kami. Tenanglah. Ini akan sangat menguntungkan buat kita. Apa tawaranmu? Tenang terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Kritowaseso membayar saya untuk menghabisi kalian dan merebut tahta yang berada di Gulu Gelaga. Jika saya berhasil mendapatkan itu, saya akan mendapatkan harta sebagian dari kerajaan yang ada di Gulu Gelaga. Dan sebelum saya merebut tahta itu, saya ingin berbicara kepada kalian. Saya tidak akan membunuh kalian, akan tetapi kau wani dan berani membayar kami dengan jumlah yang banyak.
Bagaimana? Tawarannya sangat menggiurkan. Kalian adalah bagian dari Kuluglaga. Saya harus membayarmu agar saya tidak berperang denganmu, maksudnya. Benar sekali. Apa bayaran Kridowaseso masih kurang? Yang terpenting di sini adalah menguntungkan saya. Dan saya hanyalah bekerja untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Ayolah manusia. Jika kau membayar kami, saya tidak akan membunuh kalian dan saya pun dengan mudah untuk merebut Kuluglaga itu. Karena kalian adalah bagian dari Kuluglaga. Apa kau tidak tahu pimpinan Kuluglaga bukan saya? Saya mengetahui itu, akan tetapi kalian adalah bagian penting dari rencana yang disiapkan oleh Raja Kuluglaga. Bagaimana bisa si Kridowaseso itu berbicara lain di belakangku? Berbicara lain bagaimana? Beberapa hari yang lalu dia menyuruhku untuk merebut Kuluglaga, di mana hasil rebutan dari Kuluglaga akan dibagi menjadi 2 dengan saya. Mana mungkin Kridowaseso bercerita kepada saya bahwasanya kalian adalah manusia-manusia yang telah membunuh panglima ataupun paman kesayangannya. Bahkan kau telah membunuh ibunya atas perintah dari pimpinan raja yang ada di Kuluglaga. Tenang dulu. Sedangkan saya sudah berhasil merebut Kuluglaga sepenuhnya. Saya mengambil alih semua kekuasaan dari Ardojinggolo dan itu menjadi hak saya. Akan tetapi ternyata Ardojinggolo memiliki sebuah rencana lain, di mana tiba-tiba dengan mudah saya dilengsarkan. Saya bingung dengan cara apa lagi saya merebut mereka kekuasaannya sehingga yang dia miliki itu kembali lagi ke pangkuan saya. Jujur saja, Tuan, saya benar-benar sudah tidak kuat jika harus melawan rombongan dari Ardojinggolo. Kami kewalahan. Itu bukan urusan dirimu. Itu adalah urusan saya untuk melawan kerajaan yang ada di Kuluglaga itu. Yang terpenting, jika kau tidak mau dibunuh, kau mau berani membayar saya itu berapa? Bunuh saja, bunuh saja. Ya bayarannya kayak gini, Panding. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali saya memiliki daerah kekuasaan di Kuluglaga. Kalau jenengan mau, semua daerah kekuasaan Kuluglaga saya berikan dengan cuma-cuma dengan jenengan. Lalu bagaimana dengan Kridowaseso? Dia memiliki bagian dari kerajaan Kuluglaga. Jika kau mengatakan hal yang sama, berarti saya malah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Kridowaseso kemarin saya sudah berbohong dengan saya. Lebih baik kayak gini saja. Saya sebenarnya hanya kepengin dari Kuluglaga itu sederhana. Saya ingin sebuah pusaka. Pusaka itu ya nggak terlalu bagus sih, cuma saya seneng aja. Jika kita bersatu bisa mengalahkan Ardojinggolo, kau berikan pusaka yang dimiliki oleh Ardojinggolo kepada saya, dan semua kekuasaan diberikan kepadamu. Penawaran yang bagus. Benar. Pusaka itu berbentuk seperti batu kecil. Nah, saya senang batu itu. Tahu nggak? Batu itu buat apa? Bisa buat menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kebetulan ada saudara yang sakit. Ingin sekali untuk menyembuhkan saudara saya. Di sini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya, Kridowaseso itu memiliki bagian dari kerajaan Kuluglaga ataupun tidak. Yang saya tahu adalah Kridowaseso adalah anak dari yang
awalnya memiliki kerajaan yang di Gulu Glaga. Lalu kerajaan itu direbut dan sekarang orang tua ataupun ibunya dibunuh oleh kalian. Salah, karena ya, kalian Mas. adalah bagian dari kerajaan Gulu Glaga. Kalau memang saya bagian dari Gulu Glaga, kenapa saya mempersilahkan kalian ambil semua? Logika loh. Benar juga. Nih lagi pula asal kau tahu ya. Kridowaseso di Gulung Glaga hanya memiliki satu pintu, yaitu pintu Lantung namanya, Istana Lantung. Hanya sebagian, justru yang memiliki sepenuhnya malah saya yang berhasil ambil alih dari Arjo Jinggolo. Walaupun sekarang saya ditindas lagi oleh Arjo Jinggolo. Bicara kekuasaan jauh lebih luas saya daripada Arjo Jinggolo, daripada di Kridowaseso. Cuma Kridowaseso sifatnya iri. Berarti kau hanya menginginkan batu pusaka. Iya, batu itu berwarna hijau, keren. Tunggu terlebih dahulu. Kita punya kerajaan. Sebenarnya di sini kita sama-sama menyerang dari Gulu Glaga. Jika kita tidak mendapatkan apapun dari manusia ini, kita akan percuma berdiskusi dengan seperti ini. Seperti ini saja. Saya meminta bayaran dari dirimu. Kau mau membayar kami, saya tidak akan membunuhmu. Ya, saya lagi... Jika kau tidak mau membayar, ya sudah. Saya akan membunuhmu. Mengenai urusan kerajaan yang ada di Gulu Glaga, itu sudah pasti akan saya serang. Nih, kau memeras orang lagi miskin-miskinnya. Apa yang diperas? Harusnya kau bertanya kepada otaknya jenengan. Saya sudah diambil alih semua kekuasaannya, saya sudah menyakitkan. Dan sekarang kau mengambil apa dari saya? Tapi Kak, ini adalah urusannya. Saya diperintahkan oleh Kridowaseso untuk membunuh kalian. Ya sudah, kau sudah dibayar atau belum? Kau hanya berbagian kan? Nanti Ya memang saya mendapatkan sebagian harta dari kerajaan Gulu Glaga. Juga Kridowaseso sudah membawakan sekarung emas. kalau jenengan mau ya, kita bekerja sama nyerang Gulung Glaga. Saya hanya minta batu yang tidak seberapa nilainya. Mengenai bekerja sama dengan dirimu, saya sebenarnya tidak mau dan tidak ada urusannya. Saya hanya untuk memutuskan tugas saya. Jika dirimu mau membayar saya berhenti untuk membunuhmu. Kau jangan main-main dengan Silokongko. Nih, saya tahu, saya juga sudah dengar tadi. Katanya si Kridowaseso membayar sebuah rombongan. Apa rombongan kalian? Silokongko. Ketuanya katanya namanya Dabil Daroja. Dabil. Oh jenengan, Ya, Tuan Dabil Darut. Tuan Dabil Daroja. Harus sopan. Nih, seperti ini Tuan Dabil Daroja. Ya, yang saya harapkan Kita menunggu jika Tuan menyuruh untuk serang. Kita jenengan langsung tinggal tenang pilih. saja. Jenengan tinggal pilih Kita di belakang. meminta sebagian dari kerajaan Gulung Glaga atau memiliki sepenuhnya buat jenengan. Yang terpenting di sini saya adalah sama-sama untung. Mengenai nantinya saya berhasil mengalahkan kerajaan Gulung Glaga ataupun tidak, itu adalah urusan belakang. Yang pertama, saya sudah mendapatkan satu karung emas dari Kridowaseso. Yang kedua, jika saya dan kita mau bernegosiasi agar kau tidak mau dibunuh oleh saya mendapatkan bayaran dari dirimu. Dan permasalahan itu selesai dengan dirimu. Saya mengenai bagian dari kerajaan Gulung Glaga, mengenai itu milikmu ataupun milik Kridowaseso. Saya yang terpenting, jika saya berhasil, saya sudah mendapatkan itu. Lagi pula ya, semua kunci-kunci dari kerajaan Gulung Glaga saya yang mengetahui. Kalau si Kridowaseso malah nggak tahu. Ya mengenai hal itu, bisa saja kami rusak dan ataupun apa. Yang terpenting, harta dari kerajaan Gulung Glaga bisa kami dapatkan. Tapi di sini adalah saya untuk menghentikan, untuk membunuhmu. Kau berani membayar saya berapa? Itu saja. Kita tidak perlu bertele-tele dan panjang lebar. Kau jika ingin kami tidak mau membunuh kau mau membayar berapa? Ya benar. Yang dia pikirkan adalah kepingan emas. Begini saja. Kau bodoh apa bagaimana, pimpinan? Mas
Saya sudah ditindas, sekarang diminta-minta. Tak usah banyak alasan. Jika kau tidak ingin dibunuh, ya sudah, kau mau membayar saya berapa. Itu saja sudah cukup. Dan mengenai kerajaan di Gulu Glagah, itu menjadi urusan saya. Dan saya pun akan tetap menyerangnya. Dan kau tidak perlu ikut campur, lebih baik kau berdiam diri saja. Kau tidak kuat. Kau masih muda, jangan serakah. Itu menjadi urusan saya, maupun saya kuat ataupun tidak. Saya sudah mendapatkan bayaran dari Kido Waseso. Kayak gini saja, kalau jenengan mau. Kita ketemukan Arjo Jinggolo, saya engkau, dan siapa tadi, Kido Waseso. Dari hasil rundingan itu, siapa yang lebih berhak? Kalau memang itu haknya saya berikan kepadamu semuanya. Saya tidak mau bertele-tele di sini. Intinya kau mau berani membayar saya berapa. Jika kau tidak mau membayar saya, berarti kau akan tetap kami bunuh dan kau tetap akan kami bunuh. Itu saja. Bagaimana saya mau bayar pakai apa? Ya sudah, jika kau tidak bisa membayarnya, maka saya akan membunuhmu. Membunuhku sama makhluk yang lega. Ya tidak urusan. Yang terpenting saya sudah dibayar oleh Kido Waseso yang bertujuan untuk membunuh manusia-manusia rombongan kanan. Dan mengenai untuk merebut tahta dari kerajaan Gulu Glagah, itu nanti saya, jika berhasil, saya mendapatkan setengah bagian itu. Ya sudah, kalau kau pengen berperang dengan saya, kau itu teman-teman, kau kan banyak bawa teman. Tidak ada urusan. Oh, kayak gini mainnya. Ya, saya tidak peduli. Saya mau dikatakan seperti apapun, yang terpenting tujuan saya itu tercapai. Saya untung dari pihak Kido Waseso dan saya untung dari pihak dirimu. Ya wis, maumu apa maumu? Ketua kita. Sekarang kau putuskan, kau mau membayar saya atau tidak. Jika kau tidak mau membayar saya, berarti saya masih memiliki tujuan untuk membunuhmu. Bayar berapa mintanya? Maka dari itu saya menawarkan, kau mau membayar saya itu berapa? Kido Waseso membayar saya dengan sekarung emas. Sekarung emas dari mana saya? Ya saya tidak peduli. Para pengikutnya sini, bilangin. Dia dikasih sama satu kerajaan, nggak mau, malah milih dibayar dengan harta saya. Saya nggak punya harta, digoib. Ya terpenting, di sini jika nantinya peperangan itu kami gagal, kita sudah mendapatkan keuntungan. Semua yang diputuskan oleh Tuan, kita akan mengikuti. Kita akan setuju. Kan nurut saja. Ya ini tidak masuk akal. Dia meminta bayaran. Berarti di sini kau memilih untuk berperang dan kau memilih, dan tujuan saya untuk membunuhmu. Kau memilih untuk mati. Itu saja. Jangan sampai Tuanku marah, nanti kau akan mati. Jangan sampai rugi. Saya mah gampang. Jika kau berani membayar saya dengan sekarung emas, saya tidak akan ikut campur dengan urusanmu dan Kido Waseso. Enggak. Jika seperti itu kau memaksa model apapun, saya nggak punya apa-apa. Ya sudah, berarti tetap tujuan saya yaitu membunuh. Karena Kido Waseso yang sudah membayar saya. Baik, saya tunggu. Dengan cara apa? Bagaimana Tuan? Apa yang terjadi? Hoi. Kita harus tetap membunuhnya karena dia tidak mau menyerahkan dan membayarnya. Kita akan menyerang. Kita akan menyerang. Saya sudah peringatkan dan saya sudah beritikat baik untuk berbicara dengan. Dengar saja Tuan. Jika kau mau membayar saya. Oh ya, saya punya rencana. Mundur. Kita akan membuat sebuah kain lebar. Saya tidak peduli dengan hal itu. Saya tidak peduli. Yang terpenting adalah saya mendapatkan keuntungan dari pekerjaan saya. Kita akan membuat kain lebar. Kita akan menyerang Gulu Glagah. Lah, kau sebagai ketuanya. Saya tidak peduli dengan hal itu. Yang saya butuhkan adalah saya mendapatkan bayaran jika kau tidak ingin mati. Itu saja. Dengarkan ucapannya. Sangat masuk akal. Itu adalah urusan saya. Begini Tuan. Tuan, kita diskusi terlebih dahulu. Begini. Marilah. Jika kita menyerang dengan gerombolan kita, itu kita tidak tahu juga seberapa banyak maksud
dirimu dengan menggunakan kain bagaimana, Pak? Kayak gini. Nanti kita buatkan sebuah kain. Ya ini sih saya nggak bisa, mungkin dengan bisa. Kita bakar kerajaannya. Orang-orangnya, jangan hartanya. Biar keluar. Nah, saya mengambil batunya, kok ambil seluruh kerajaannya. Beserta hartanya. Iya, kita lupakan si Kridowaseso. Apakah dengan cara seperti itu kita akan menang? Ya bisa atur strategi dengan sedemikian rupa, monggo. Itu adalah rencana urusan belakang. Jika kau tetap tidak mau membayar saya, kami tetap akan membunuhmu. Itu saja. Ya terserah, monggo. Ya sudah. Ya. Apa? Sudahlah manusia, kau itu tidak cukup memiliki kekuatan. Kau tinggal menerima tawaran dari saya. Apa susahnya? Apa itu? Apa itu? Siapa dia? Kau sudah berbohong kepada kami. Kau bilang tidak memiliki apa? Kau tidak bilang tidak memiliki apapun. Buktinya apa ini? Kau memiliki 1 karung emas. Ya sudah, kau bawa saja sana. Berarti kau adalah keturunan yang dari bangsawan. Ya yang, matur nuwun. Kita anggap ini sebagai bayaran dari dia. Kita ambil. Benar. Berarti urusan saya dengan dirimu itu sudah selesai. Saya ingin bertanya kepadamu. Lalu, rencana yang kau tadi ucapkan itu seperti apa? Bayar sini. Ya sudah, jika kau tidak mau menceritakan. Ya rencananya seperti ini. Sini. Amankan. Kau pegang. Kau yang paling itu. Saya mau menyerang Arjo Jinggolo dengan cara membakarnya. Ya, terus. Nah, nanti semuanya akan kebakaran. Nanti kerajaan Untuk saya berikan kepada 4 tahun semua. ke depan. Masih cukup. Dilupakan itu saja. Kridowaseso. Itu adalah urusan belakang. Yang terpenting, keberhasilan. Tapi ya dikasih bagian Kridowaseso ya di pintu lantung itu haknya. Itu adalah urusan nanti. Tadi saya dengar kau memiliki rencana yang sangat matang. Dengan cara melebarkan kain. Kain dikit-dikit diterbongkon. Nah, dijatuhkan kepada prajuritnya kan habis. Wah, seperti itu. Seperti itu nanti rencananya. Tuan, bagus. Saya menunggu di Ini adalah rencana yang sangat bagus. Tunggu Nanti dulu. si Arjo Jinggolo beserta pimpinannya hajar semua, habisin semua. Dengan berarti kita yang perlu disiapkan adalah bahan bakar, pemanah yang sangat handal, dan kain yang sangat lebar untuk melahap pasukan dari Arjo Jin. segera kita lakukan. Kita harus membelinya dengan emas. Diskusi ini saya serahkan. Iya, benar. Mari kita pulang. Iya. Sekarang juga itu lakukan. Baiklah, terima kasih. Saya akan persiapkan terlebih dahulu untuk menjalankan rencana ini. Ya. Dan saya pun berterima kasih atas bayaran yang kau berikan. Oh ya, banyak kan? Itu sangat banyak. Nanti kalau kau berhasil, saya bayar tambah banyak lagi. Itu adalah urusan. Sembuhkan dulu teman saya. Ini bagaimana, Mas? Ini buat saya membantu untuk nyerang besok loh. Baiklah. Kau tadi tidak terkena serangan ya? Jangan aku takutin lah. Pindah. Ya, bang. Sebenarnya mau kapan rencana ini akan dijalankan? Ya, tadi kamu nggak dengar situ nggak Marongko? Iya, makanya saya dari itu saya bertanya kepadamu. Sebenarnya rencana ini mau kapan dilancarkan? Ya, secepat mungkin. Makanya tadi kau lihat box saya sudah bayar. Apa tidak terlalu buru-buru?
Oh ya enggak, semakin cepat semakin baik, semakin kebakaran. Yang jadi masalah, saya belum mempersiapkan apa-apa. Loh, bagaimana sih? Katanya udah nyiapin 8.000. Saya kira mau lusa atau kapan gitu loh. Mending kau laporan kepada rajanya, ya, bahwasanya kami sudah membayar si rombongan apa tadi? Silo Gonggo. Silo Gonggo. Sudah ready. Sekarang juga sudah dibayar berpeti-peti emas. Deal mau menyerang. Berarti akan sekarang juga mau dilancarkan rencana itu. Iya. Secepatnya bisa jadi sekarang sudah Udah berangkat. berangkat. Sekarang sudah mau dilaksanakan. Bisa jadi. Tunggu sebentar, apa tidak perlu buru-buru? Kalian menunggu pasukan dari saya dulu. Loh, semakin cepat. Semakin cepat semakin baik dan semakin kita menyelesaikan masalah ini dengan si Arjo Jin itu. Maksudnya kita persiapkan secara matang-matang terlebih dahulu. Jangan terlalu buru-buru, nanti hasilnya tidak ada. Itu sudah matang. Matang itu pasukan kuat banget. Sudah matang kelamaan, Bos. Kosong. Mending langsung cepet-cepet. Sat gitu. Kalau Kenapa kau panik? Harusnya kamu tidak, senang. maksudnya saya belum mempersiapkan sesuatu untuk membantu kalian. Jadinya saya panik. Ya kalau nggak bantu nggak apa-apa. Kamu kan Tidak, ini sudah janji saya. Saya mau membantu kalian. Ya sudah, ini saya mau ke kerajaan untuk memberitahu raja saya bahwasanya rencana ini akan dilaksanakan sekarang. oh iya. Ya sudah. Terima kasih atas informasinya. Ya mata-mata tertipu dia. Maksudnya tadi ketika saya negosiasi dengan si rajanya pasukan dari Silo Gonggo, dia itu saya lihat dia itu melihatin kita terus, makanya saya berusaha untuk saja gitu. Sangkutin saja gitu. iya menyangkutkan biar cepet-cepet dia mau rencana dia kan panik. Assalamualaikum Nang. Saya Untung banyak bikin kagianan. Soalnya apa? Nek koko arep padu baik karo pasukan si Silo Gonggo gue. Mbok arep tahun kutul tekan tahun ngarep sen ora rampung. Soalnya kena tujuane kae kur njaluk duit sekang kotok wis titik. Dadi iya yang yang bingung aku kan orangnya ke duit goib yang ya makane kue bareng aku seladak selidiki. Kue aku weruh sekang pihak si tungkak si miki kayong teka mari ngono di latep balangna bae godhong tek campi-campi nganggo mantra dadi emas kuwe. Hebat. Lah sing penting apa sing anani pikirane tak lakoni dhisik. berarti si Tungka Warungku bisa jadi sekarang sudah mulai mempersiapkan untuk penyerangan. Nah, ya kuwi jelas banget nah. Ya ini posisi kiye. Dewek sebenarnya ini posisi sing untung nah. Bisa baik dengan kejadian sing miki kau hadapi kae sekarang pihaknya sama Silo Gonggo. Silo Gonggo. Lah kan otomatis engko nyiap nak kain dan sebagainya sing kok nyerbu maring. Padahal kan ngarang yang aku ngarang serangannya yang. Tapi kan sing jenenge rencana kuwi orang ngerti. Sing arep berjalan sing endi nang. Sing penting kan dhewek wis berusaha membuat dan bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sebenarnya gini yang tadi cerita cuma omong kosong. Saya nonton film yang serangannya kayak koin gitu melebar dan meledak. Filmnya film ini yang film perindapan. Yo Mas. Iya perindapan itu yang. Ya, kowe kembali mani belajar sekarang pengalaman. Pengalaman ke bisa baik digolek sekarang di baik. Bisa sekarang sing kau weruh, bisa sekarang kejadian sing kau nglakoni dan bisa baik kejadian sing wong liyang lakoni. Kowe bisa jadi pengalaman go dhewek. Ya. Kok lah ngapa maning? Daluk apa maning? Punten yang. Tanggung. Ya. Emoni kok yang.
Lah, Kita mambek-mambek coklat yang ora yang. Anu jaluk apa ke? kok pada jaluk apa man? Ora, yang ta ora. Gratis. Pan atos. Oh, wis nih. Udah iki. Mentaka sejam arep ilang. Tapi iki tadi kena serangan gue kok yang mbok luntur maksudnya karon sih bayakan yang tadi Sekali kerasa. dilakoni, Pak. Anu Sing yakin nek kau pada pinter ya dan kau menang. Tapi nek kau pada goblok ya lu kalah. Harus goblok eh. Del video isan gawe nanti. Apa itu eh? Oh, yo. Ya jane sih kalau eyangnya sih nggak apa-apa. Dikinya itu loh. Ya apa-apa wakili, diwakila. Ora ya. Lah, paling kedawet jajal nunggu kabar update apa sih bakal terjadi nih pihak Jogja. Siap yang. Yang gosiki koko aja kadoan melbune mendi ya nih pinggir-pinggir desa. Karo kenyong go jujur baik gutul siki urung oleh kabar sekang. Sing liyane hasilnya kepriwe. Semuanya datang ke sana berarti ya. Iya. Soalnya kena termasuk permasalahan gede. Soal nek Martaji orang nyerah dan orang bertanggung jawab atas apa sih yang dilakukan. Degrutuk kabehan. Bakalan harap ana perang ya yang. Lah mengenai hasil mengko kayak dipikir kere lanang. Sing aku rasa sih kaya nek. Kayaknya apa dilanjut nang rumah tanggane nang. Ya Allah. Dan Kita nukur kaya nek nyontok. si Kokoh ganti aja dulu ya. Nah, gue sing lagi dipikir juga. Nah. Dasarnya nggak dilanjut kali ini anu wis kayak kue yang ala buah untuk belok. Yo. Hah? Iya. Ya wis, pada sing hati-hati ya. Siap yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga tayang yang. Orang ada kesempatan. Aduh, pakai bombong semending. Baru seneng kita bisa menjalankan permainan adu otak ini. Ingat sama Kokoh. Lemas aku. Ya Kokoh masih kecil banget ya Kokoh ya. Iya bayi cenang-cenang. Harus mendapatkan serangan mental di mana orang tuanya. Semoga Kokoh kuat lah Ini ya. kapan? Aku dewe. Kantong macan. Sudah, sudah. Sumpah. Ini siapa? Yang macan bisa. Sambil nunggu-nunggu. Lah yo pikir jalur season kok ta? Lo jalur season den domongna. Iki kok nggo Erbian main iki. Kemarin di saya jadi kiper tanya Bang Marcel. Besok main enggak? Iya. RT kamu. Main. Allah. Tanya Bang Marcel. Saya nendang dari gawang bisa langsung masuk. Allah. Siapa? Jelas nganggo kantong macan gue. Tanya Bang Marcel. Di bolanya enggak kelihatan yo. Sampai sikil. Gua nggak ketemu yang masa mani yang udah dijaluk nih kayak disebutnya ya. Oke. Ngomong salahnya kayak. Yang wis dua merah D5. Niki sih ngomong. Oh nak. Ya nek jaluk ya kali. Ayo. Berarti kok mari ngono ya enggak jago sing blantir. Ayo. Ayo iki, Bang. Kenapa kok? Sama Selamat pagi, Tuan Raja Laumi. Oke. Salaman para. Mertuane Martaji. Saya datang kemari mengganggu ataupun membuat terkejut kalian. Bagaimana Tuan Raja? Tentunya pasti kalian sudah mendengar permasalahan antara putri saya Kandini dan sahabat kalian, Martaji. Mas Martaji, terus terang saja, ini sedikit mengganggu dari saya. Saya sebagai seorang raja, saya merasa resah akan permasalahan ini. Banyak hal yang saya korbankan dari permasalahan antara Kandini dan Martaji. Saya banyak berkorban dari bisnis saya, kolega-kolega saya, relasi-relasi saya. Sekarang banyak menjauhi saya.
Kalau permasalahan Maltati dan Gandhi, setelah saya pikir-pikir, permasalahan ini tidak boleh larut-larut seperti itu. Karena ini tidak baik bagi kerajaan saya. Saya harus menjaga hubungan erat antara kerajaan saya dan kerajaan yang lain. Saya sudah memutuskan bahwasanya saya rasa jalan yang terbaik untuk Gandhini dan Maltati adalah mereka harus berpisah. Seperti ini, mohon maaf Tuan Raja Lauming. Sebenarnya saya melihat secara langsung pun juga tidak. Saya hanya mendengar ceritanya saja perihal permasalahan hubungan antara Putri Gandhini dengan Eyang Martati. Yang saya harapkan, jikapun nanti keputusannya itu harus berpisah, saya meminta perpisahan itu secara baik-baik. Jikapun nanti bisa menemukan solusi yang terbaik, ya usahakan untuk tidak berpisah. Itu sih menurut saya. Karena kebetulan sekali perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan Tuan Raja Lauming kan sekarang sudah memeluk ajaran Islam, harus menimbang perihal permasalahan ini jalan yang paling terbaik. Sebenarnya dalam permasalahan antara Gandhini dan Maltati, saya berperilaku mengambil jalan tengah, tetapi mengingat Gandhini adalah putri saya tercinta. Terus terang saja, dalam permasalahan ini saya lebih membela putri saya Gandhini ketimbang Maltati. Apalagi pertimbangan mengenai Kokoh. Nah iya Bu. Kokoh masihlah sangat kecil. Dia perlu kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mungkin menjadi pukulan berat jika harus orang tuanya berpisah. Sedangkan Kokoh sekarang belum mengerti siapa ayahnya, siapa ibunya. Saya sebagai orang tua hanya menuruti apa keinginan dari anak saya. Dan terus terang saja, Gandhini sudah membicarakan tentang Kokoh. Dia memutuskan bahwa saya Kokoh Gandhiati supaya diserahkan saja kepada Maltati. Tetapi tenang saja, saya tidak melepas tangan begitu saja untuk melepaskan cucu saya itu. Saya akan sertakan harta untuk menghidupi Kokoh bersama Maltati. Sebenarnya kan di sini bukan permasalahan harta sih ya. Permasalahan batin sebagai orang anak yang nantinya tumbuh semakin dewasa, tentunya dia kan bisa berpikir kenapa orang tua saya bisa berpisah. Tenang saja, dengan saya menyalahkan Kokoh kepada Maltati, bukan berarti Kokoh Gandhiati tidak boleh singgah ataupun bermain di istanaku. Dia masih tetap bisa bertemu ibunya, masih tetap bisa menemui saya sebagai seorang kakek. Tetapi kembali lagi, saya hanya orang tua yang menuruti apa keinginan dari anak saya, Putri Gandhini.
Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang Tuan Raja ketahui mengenai permasalahan Putri Gandini dengan Yang Martadi? Beritanya yang terdengar oleh Tuan Raja. Martadi menganggap bahwasanya istrinya ataupun putri saya Gandini sudah menduakan hatinya. Tetapi itu hanya menurut pandangan Martadi. Dan sebenarnya terjadi, saya memerintahkan Gandini untuk menyambung pembicaraan antara kerjasama dua kerajaan. Padahal masalah Gandini menyimpan rasa kepada pangeran itu, saya tidak peduli. Kita sama-sama sudah dewasa, bisa mengambil keputusan. Yang terpenting bagi saya di sini adalah anak saya senang dan kerajaan-kerajaan lain tidak memandang lemah kerajaan saya. Jadi, saya kembali lagi ke keputusan yang jenengan. Apapun yang menjadi keputusan jenengan, mungkin yang menjawab pertanyaan ini Patilah lah yang paling pantas. Dan bukan itu saja, saya datang kembali untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian. Mengenai apa itu Tuan Raja Laumi? Tentunya kalian mengetahui saya dan seluruh pasukan kerajaan sudah memeluk agama Islam karena kalian. Tetapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya memeluk agama Islam, ya seperti kalian anjurkan, seperti kalian ajarkan, saya berpikir, kenapa setelah saya memeluk agama Islam, masalah yang datang sangat tertutupi, tidak ada artinya. Bahkan kolega saya kerajaan lain hampir memusuhi kerajaan saya karena saya berpindah keyakinan menjadi Islam. Di sini saya berpikir, bila mana agama ini dilitoi oleh sang penguasa, kenapa tidak ada kebahagiaan yang saya dapatkan? Kenapa hanya ujian? Di sini saya akan menyampaikan. Mungkin hari ini, di pagi hari ini, saya memutuskan keluar bersama rakyat dan seluruh prajurit. Saya tidak mau lagi berada satu keyakinan bersama kalian. Saya merasa keyakinan ini salah, karena banyak sekali masalah yang datang setelah saya memasuki agama ini. Seperti ini Tuan Raja Laumi. Sebenarnya kalau jenengan membaca kitab suci dan sunnah, bila mana ada makhluk ciptaan setelah memeluk dan mempercayai kepercayaan akan mendapatkan sebuah permasalahan yang besar. Sebenarnya itu adalah ujian. Cara Tuhan mengangkat derajat dari hambanya. Seperti itu. Jadi saya merasa bagaimana mendengar berita itu di telinga saya. Karena sebenarnya titik permasalahan bukannya di situ. Bukan gara-gara jenengan masuk Islam, masalah bertubi-tubi datang ke jenengan. Seperti muka Putri Gandini terbakar, sekarang ada permasalahan ini, kolega-kolega bisnis jenengan mundur pada hilang. Sebenarnya itu hanya cara Gusti Allah untuk mengangkat derajat kerajaan jenengan. Tetapi saya tidak berpikiran demikian. Yang saya harapkan dari saya memasuki Islam,
itu saya berharap hidup saya akan lebih bahagia dari sebelumnya. Sebelum saya berpindah keyakinan seperti kalian. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Saya merasa dikecewakan. Dan mohon maaf. Keputusan saya sudah bulat. Saya bersama rakyat saya dan bersama prajurit-prajurit yang lain memutuskan untuk tidak mengikuti ajaran yang kalian anjurkan, yaitu itu. Hanya itu yang saya sampaikan. Dan jelas saya merasa bahwasanya bila mana Maltadi dan Gandhi ini bisa, itu adalah jalan terbaik. Lagi pula, itu sudah keinginan dari anak saya Putri Gandhi. Dan yang kedua, saya tidak mau lagi berjalan di jalan Islam seperti yang kalian anjurkan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Sampai murtad. Nah, itu sebenarnya pembahasan itu sering kali terdengar ya dari ceramah maupun dari sosial media. Semakin kita beriman, semakin kita diuji. Iya kan? Sama saja kita sekolah. Kelas 1 mau naik ke kelas 2 harus ada ujiannya. Ya. Dan ujian itu semakin berat tergantung tingkatan kita. Kita semakin dinaikkan derajatnya, ujian semakin berat. Ya paling gampangnya pohon semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Tapi tadi memang disebutkan harapan besar akan bahagia banget, tapi kenyataannya itu yang Iya. Itu kan baru juga. Ya, iya. Padahal kan Islam menjanjikan itu kebahagiaan di akhirat. Ya. Kenapa ngomong kan ini selingkuh gitu mas? Kenapa gregetan? Loh, dia saja masih punya etika berbicara yang baik loh Bang Marcel. Kita apalagi kita hanya rakyat jelata. Dia seorang raja menemui kami aja sudah suatu kehormatan. Jangan menambah masalah. Tapi kan nanti dari kata-katanya kan yang penting anaknya senang. Lu anaknya belum melakukan Menceng. mencung. Aku Lauming ya, yang datang tadi Lauming. Dia kan secara tidak langsung kan mendukung perceraian, Bok. Dia malah menyarankan, Bok. Nah, suara percaya Islam ya percaya langsung bomba. Bukan tamu jemburan dia ya. Langsung kumpul sapi boy. Kayak aneh. Itu kayak mirip tangga nih anak. Oh, malu sih mau gue Siapa sih, Mas? nggak tahu. Saya tadi deh di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Tuhan? Lucu ya. Ada makhluk yang terlihatnya sangat pendidikan, akan tetapi kenyataannya tidak memiliki ilmu. Ya, dah. Kenapa sih? Iya, makhluk yang baru saja kalian temui itu kelihatannya sangatlah berwibawa, Dia seorang raja. sangatlah memiliki kepintaran. Akan tetapi ternyata dari penampilan yang dia kenakan tidak mencerminkan apa yang ada di dalam otaknya. Gimana siapa sih? Perkenalkan, nama saya adalah Sadiwan. Mantri Sadiwan. Mantri. Panggilannya Pak Mantri. Ya terserah mau manggil siapa saja. Karena menurut saya
namanya lah sekedar nama. Saya tadi mendengarkan pembicaraan kalian. Ada makhluk yang akan dinaikkan derajatnya. Akan tetapi malah tidak kuat dengan cobaan yang datang menghampirinya. Nah, seperti itulah. Asal kau tahu aja manusia. Banyak makhluk di luar sana yang sedang mempertanyakan jati dirinya ini untuk apa. Seperti yang kau ucapkan tadi, memang benar. Bagi umat muslim, dan semakin kita beriman itu, tentunya akan semakin dicoba. Tidak mungkin makhluk menjadi beriman itu tidak dicoba manusia. Dari contoh hal kecil saja, Nabi Muhammad, berimannya kurang apa Nabi Muhammad? Buktinya, dia masih diberi cobaan. Kok kita yang bukan siapa-siapa, bukan makhluk yang paling suci, menolak untuk dicoba. Aneh ya. Benar juga katamu Tuhan. Sangat lucu, maka dari itu memang kepandaian dari setiap makhluk itu tidak bisa kita lihat dari penampilan yang ada. Terkadang mungkin saja dia mengerti rumusnya itu seperti apa, tapi jika tidak menjalankan pun itu sama saja tidak pandai. Percuma. Dan Sudah tertulis jelas manusia. Saya hanya memberi saran kepada kalian. Semoga saja kalian bisa menjadi lebih baik. amin. Amin. Karena jika hidup di dunia diberikan kesenangan yang berlebih, itu adalah Ujian. yang diberikan oleh Tuhan. Banyak sekali saya melihat di dunia ini, banyak mereka yang melepaskan auratnya begitu saja, akan tetapi mereka malah mendapatkan harta yang banyak. Mereka yang melakukan perzinahan dengan begitu bebasnya, tapi mereka rezekinya selalu dilancarkan. Karena Tuhan pun sudah menjanjikan hal itu manusia. Tapi apalah daya kita. Kita yang berusaha mati-matian mencari rezeki dengan halal, akan tetapi malah tidak diberikan. Dan malah selalu diberi cobaan yang datang menimpa kita. Nah, sebenarnya ada apa itu? Disitulah manusia, Allah pun sudah menuliskan secara jelas di Al-Quran. Allah mengirimkan ujian itu dalam bentuk kesenangan yang sewaktu-waktu bisa diambil sebelum mereka menyadari bahwasanya ujian itu datang pada saat itu juga. Banyak manusia yang diambil sebelum mereka menyadari kesalahan-kesalahan atas kesenangan di dunia ini, dengan cara berkelimpangan harta, berfoya-foya, melakukan perzinahan. Itu adalah bisa dikatakan dosa yang sangat besar dan ujian yang sangat besar manusia. Jadi janganlah kalian berhenti untuk mencari rezeki yang halal, walaupun ujian semakin berat akan datang kepada kalian. Ya Tuhan. Mantri. Ya mantri Tuhan. Lucu juga. Ya.
kalian ini sedang ngapain? Sedang berbuat apa? Ya, jalan-jalan Tuan Mantri. Ya mencari jati diri yang sebenarnya. Untuk apa saya diciptakan? Jika memang di Al-Quran tertulis jelas bahwasanya jin dan manusia terciptakan untuk beribadah, berarti ya saya pengen beribadah. Ya kan? Benar manusia. Saya hanya bisa mendoakan. Semoga saja kalian semua itu tetap berada di jalan dan kalian bisa menggunakan kecerdasan yang kalian punya untuk menjalankan pengetahuan yang kalian miliki. Amin. Hatur nuwun, Pak Mantri. Baik, saya akan istirahat kembali. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau disimak baik-baik ya, ucapan dari Mantri Sadiwan itu mengandung ilmu ya, dimana saya pernah membacanya mengenai ketika seseorang manusia atau makhluk diberikan harta yang tidak ada habis-habisnya. Semakin maksiat, semakin banyak harta. Ya. Semakin bersenang-senang hidupnya, bukannya habis malah semakin diperbanyak. Padahal itu bentuk ujian. Apakah itu anugerah? Bukan. Itu justru adalah sebuah ujian, dimana ujian itu yang dinamakan istidraj ya. Istidrot. Ya, itulah susah ngomongnya. Anu wis kemlukur juga kalau ketemu Iya, Tapi aku belum ada. Oh, pas lagi. Mas, pagi-pagi sudah dapat kayak gitu Jangan. loh. Jangan. Siraman rohani. Oh, siraman. Istidraj. Ya. Kesenangan yang tiada hentinya, sebenarnya kesenangan itu adalah ujian. Kapan saja kesenangan itu bisa diambil dan dibuat Tinggal sedihnya saja. sakit yang begitu sakit. Wah, makanya hati-hati. Apakah jenengan hidup dalam keberkahan, apa justru dalam keadaan istidraj? Ilah tercindak. Istidrot. Istidraj. Kalau orang Jawa, Anu kencot. Ya tadi waktu ngobrol sama si Raja Laumi kan lukur. Isi saya gitu ya, secara kalau bisa ngomong. Saya sih bisa mendengar. alhamdulillah. Baik ya. Patin bumbu kuning. Patin bumbu kuning sega anget. Sate pedusi. Sambelnya Sekarang udah ngomong santan. Sekarang sop cair. Seka goreng oyek. wih sirawat gue. Sekarang perayogun. Duhi. Nang ireng. Bisono. Edamame rawun. Ya lo bisa ajak anak pangan lah. Ya. Tambah. Baik teman-teman ya, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Doakan saja yang terbaik untuk Eyang Martaji. Semoga permasalahan cepat selesai dan keluarganya bisa Ditandani. dibenerin lah kalau bisa ya. Amin. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Mantri sakti. Salam kenal Mantri. Ya. Terima kasih.